juga bukan penguasa, namun dari tangannya sejarah berani terukir. Inilah kisah sang ibu bangsa, Maria Walanda Maramis. Kawan lagi dia, asap dari Batavia hanya akan membuat matamu pedih. Dunia nyata ada di sini, rumah ini lihat. Justru ini yang nyatakan. Tulisan-tulisan ini adalah jendela. Jutaan perempuan seperti ini hidup di dalam rumah yang jendelanya tak pernah mereka berani buka. Jendela ini untuk dijaga, bukan untuk dilompati. Tugasmu menjaga nama keluarga. Itulah kehormatan perempuan. Tidak, benang dan jarum bukan jalan buka. Aku lihat banyak mata muda yang menyimpan saya, tapi padam sebelum sempat disinggah. Kehormatan yang ku tentangkan hanya ingin membangun sesuatu yang lama. Di dada Maria, kata-kata berubah menjadi gelombang-gelombang yang tak lagi bisa ia tahan dalam diam. Kau akan terbakar ya, dan apimu akan bakar rumah ini bersamamu. Aku hanya ingin. Aku tak ingin melawan kau, hanya ingin didengar. Angin luas memanggilku. Ayah, saya merasa. Aku hanya takut kau terluka. Dunia tak seindah mimpimu ya. Dan di hari itulah dua hati berdebat dalam diam. Satu ingin melindungi, satu lagi ingin terbang tinggi. Namun, sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani melangkah. Di ruang kekuasaan kolonial, tembok sombong berdiri kokoh. Maria datang membawa mimpi di atas secari kertas, menantang dinginnya meja penjajah. Sekolah Kepandai Putri. Ide mulia Nyonya Maramis. Tapi pemerintah kami membangun untuk menguntungkan, bukan mimpi. Keuntungan sejati bangsa ada pada rakyatnya yang cerdas, dan kecerdasan itu dimulai dari sang ibu. Adat tak bisa diubah. Musuh teman hanya membuat kesalahan. Jadi, maksud Tuhan itu ketimbang membiarkan separuh rakyat buta huruf, keteraturan di atas kebodohan. Cukup. Kemudian tercatat Nyonya Maramis. Tapi keputusan kami. Proposal dirobek, tapi semangatnya tak pernah padam. Dari langkah tegak Maria, bara perubahan mulai. Di bawah pohon gereja, Maria memeluk kecewa pengajuan sekolah IRT ditolak. Namun, Joseph datang, bukan membawa simpati, melainkan pengakuan. Pikirannya mengguncang tangan lama. Maaf tuan, adik saya sedang yang diganggu. Izin sebentar. Maafkan jangan saya Nyonya Maramis. Saya Joseph Walanda. Saya dengar tentang penolakan itu. Tapi saya datang bukan untuk belas kasihan. Lalu, untuk apa? Menertawakan kenaifan saya. Tidak, Maramis. Mereka bukan mempermalukan Anda, tapi takut pada gagasan perempuan cerdas untuk membangun bangsa. Justru ketakutan itu adalah pengakuan atas kekuatan Anda. Anda tidak sendirian dalam perjuangan. Di bawah pohon
depan gereja itu dua pelita menyatu. Dari pertemuan sederhana itu lahirlah langkah pertama menuju sekolah kecil di beranda rumah mereka. Dan harapan mulai belajar mengejar dirinya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan Maria dan Joseph. Di beranda belakang rumah mereka lahirlah sekolah pertama bagi perempuan minahasa. Walau tak ada papan nama, tak ada gedung tinggi, hanya papan tulis sederhana, suara tawa, dan semangat untuk belajar. Benar sekali. Jika kalian bisa mengatur uang, kalian punya kuasa dan kalian punya suara. Kami lanjut ke materi selanjutnya ya. Di tengah keceriaan lagu terakhir, suasana berubah saat seorang utusan staf junior kolonial masuk. Selamat siang, kami dari kantor asisten residen diutus untuk memantau kegiatan perkumpulan ini. Ada masalah apa, Tuan? Kami menerima laporan suami-suami merasa istri mereka mulai terlalu banyak berpikir. Sayangnya menurut pemerintah, ini sekolah liar, bubarkan dalam sebulan atau akan disegel paksa. Kata-kata itu bagaikan pisau yang dingin menebas udara. Para perempuan menunduk, takut. Namun, di balik ketakutan itu, bara kecil Allah. Di ruang kecil itu, dua pikiran besar nyaris bersatu. Surat dari pemerintah kolonial tergeletak begitu saja. Tanda bahwa perjuangan mereka dianggap ancaman. Namun, di antara keheningan, Maria menemukan harapan pada benda sederhana. Selembar selamat peninggalan ibunya. Dari benang dan kain itu, lahirlah sebuah ide yang menyala dalam dia. Jarum menjadi gedung, pena menjadi senjata. Lewat kumpulan ibu-ibu, ia ajarkan huruf dan harapan. Perjuangannya tak terhenti, hanya berganti bentuk. Di ruang sidang minahasaraan yang kaku, pertarungan ide berlangsung sengit. Pejabat kolonial mempertahankan tatanan lama, sementara sang ratulangi dan para perempuan ikan berjuang untuk hak suara perempuan. Bukan hanya soal suara, tapi juga keadilan dan pengakuan. Hak pilih untuk perempuan mustahil. Ini mengacaukan tatanan, menyulitkan administrasi. Tugas kita bukan mengubah keluarga mereka, tapi membangun jalan. Hal ini akan menciptakan presiden yang berbahaya untuk Hindia Belanda. Tuan-tuan yang terhormat, kini bukanlah revolusi. Ini usulan logis, tuan-tuan. Hak pilih hanya untuk perempuan kepala keluarga atau janda yang bayar pajak. Adilkah mereka membayar pajak, namun suara mereka tidak pernah didengar? Di mana letak keadilan itu, tuan-tuan? Cukup, usulan ditolak. Perempuan tak punya hak untuk politik. Tidak ada bukti bahwa mereka memperjuangkannya. Selesai. Tuan-tuan, mereka tidak ada bukti. Ini bukti, tuan-tuan. Andai saja kalian menyaksikan mereka. Mereka mendirikan sekolah di saat kalian tak ada. Mereka mengelola uang keluarga di saat kalian bilang mereka tidak mampu. Mereka berdiri di sini karena mereka berpikir, tuan-tuan.
Di luar Minahasaraan, fajar menyingsing. Udara pagi sejuk, penuh harapan. Maria, Joseph, sang ratu Lami, dan para perempuan pikat keluar dengan wajah lelah namun bersinar. Kemenangan akhirnya diraih melalui tekanan moral yang kuat. Suara kita sudah mulai tak siap. Jendela ini kini telah terbuka. Inilah akhir kisah perjuangan sang ibu bangsa.